Halo, perkenalkan nama saya Ervina Kristina Luman-Tobing dengan NIM 12S250559 dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan materi kita mengenai isu legal, isu privasi, dan etika dalam keamanan komputer. Pertama-tama kita membahas tentang isu hukum dan legal. Isu hukum dan legal adalah perlindungan terhadap program dan data dilakukan melalui beberapa mekanisme. Ada 4 mekanisme. Yang pertama itu melindungi program dan data, yang kedua kejahatan komputer, yang ketiga isu karyawan dan pengusaha, yang keempat hukum kriptografi. Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, yang pertama itu adalah yang pertama adalah melindungi program dan data. Melindungi program dan data ini memiliki 5 perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum hak cipta, perlindungan hukum paten, perlindungan hukum merek dagang, perlindungan hukum rahasia dan dagang. Yang selanjutnya adalah perlindungan objek komputer. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu, yang dimana hak cipta atau copyright itu melindungi ekspresi ide, bukan ide abstrak. Misalnya kode program bisa dilindungi, tapi algoritma dasarnya tidak. Hak cipta memberi hak eksklusif kepada pencipta untuk menyalin, mendistribusikan, dan menampilkan data di era digital. Menampilkan karya di era digital ada undang-undang khusus seperti DMCA 1998 yang melarang pembajakan karya digital. Selanjutnya adalah patents. Patents melindungi invensi atau penemuan baru yang bisa diterapkan di industri. Contohnya desain hardware baru dan algoritma yang digunakan dalam sistem nyata. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mencegah orang lain meniru. Jadi jika seseorang membuat suatu karya tersebut dijaga dan dilindungi oleh hukum, tapi dia berusaha mencegah pelanggaran atau mencegah orang lain itu meniru atau mengambil hak ciptanya itu. Dia diberikan hak untuk melindungi atau mencegah orang lain untuk menirunya. Jadi dia memiliki tanggung jawab tersendiri untuk melindungi karyanya sendiri. Selanjutnya ada merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark ini melindungi identitas merek seperti logo atau slogan atau warna khasnya. Tujuannya agar konsumen tidak bingung dan reputasi merek tetap terjaga. Jadi jika ada merek yang sudah kita ketahui, contohnya itu KFC. Contohnya saya membuat usaha fried chicken juga, tapi saya meniru slogannya sama, backgroundnya sama, tapi saya hanya mengganti, contohnya logonya itu KFC, tapi saya menggunakan Q. Itu juga sudah termasuk dalam pelanggaran patent, pelanggaran merek dagang. Selanjutnya itu rahasia dagang atau trade secret. Di sini melindungi informasi rahasia yang memberi keunggulan kompetitif, misalnya rahasia atau source code yang tidak dipublikasikan. Perlindungan dilakukan dengan NDA, kontrol akses, dan keamanan digital. Contohnya saya memiliki suatu resep makanan. Jadi jika resep makanan itu kan otomatis adalah sebuah rahasia saya, rahasia resep makanan saya. Jadi jika ada orang yang mengambilnya itu sudah termasuk dalam pelanggaran rahasia dagang, yang dimana di situ usaha untuk melindunginya itu tadi ada dengan melakukan NDA, kontrol akses, dan keamanan digital. Semua itu menunjukkan bahwa hukum hadir untuk melindungi karya, data, dan reputasi dalam dunia komputer. Selanjutnya adalah yang terakhir, ini adalah perlindungan objek komputer. Perlindungan objek komputer punya perlindungan berbeda-beda. Contohnya perlindungan terhadap hardware tadi menggunakan perlindungan paten. Selanjutnya untuk objek komputer
objek kode gitu dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta ini tadi pelindungan hak cipta atau copyright, dan source code itu dilindungi dengan bisa kita pakai hak cipta, bisa juga kita pakai rahasia dagang. Karena kita kan membuat source code itu. Source code itu kan sebuah source yang dimana nggak semua orang harus tahu itu. Jadi bisa pakai rahasia dagang juga karena itu bersifat rahasia. Tadi bisa pakai hak cipta karena kita menciptakan source code itu sendiri. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilindungi oleh hak cipta karena kita contohnya mengambil sebuah gambar atau mendokumentasikan sesuatu itu adalah hak kita. Ada juga copyleft, yaitu lisensi khusus yang memastikan karya turunan tetap terbuka. Contohnya lisensi GPL pada software open source. Setelah melindungi program dan data, kita masuk ke yang kedua, itu adalah kejahatan komputer. Selain perlindungan hukum, kita juga menghadapi ancaman berupa kejahatan komputer. Bentuknya bisa berupa malware, serangan DDoS, hacking, atau pencurian data. Karena itu aspek keamanan sistem menjadi sangat penting. Melindungi sistem komputasi dari kriminal, melindungi hak programmer dan pemberi kerja, serta melindungi penggunaan program agar tidak dieksploitasi. Selain perlindungan hukum, kita juga menghadapi ancaman berupa kejahatan komputer. Bentuknya bisa berupa malware, serangan cyber, akses tidak sah. Malware itu bentuk-bentuknya itu seperti virus, ransomware, trojan. Terus dengan kalau bentuk serangan cyber itu berupa phishing, DDoS, dan hacking. Lalu bentuk kejahatan akses tidak sah itu seperti pencurian data login, eksploitasi celah keamanan. Selanjutnya itu kita bahas yang ketiga, isu karyawan dan pengusaha. Isu karyawan dan pengusaha dalam dunia kerja adalah isu kepemilikan karya. Kalau programmer membuat software untuk perusahaan, biasanya hak cipta atau patennya itu dimiliki perusahaan. Tapi kalau dibuat di luar pekerjaan, hak cipta tetap dimiliki oleh programmer. Kontrak kerja dan NDA menjadi alat untuk melindungi kedua pihak. Jadi, hukum di sini berfungsi menjaga keseimbangan antara hak karyawan dan pengusaha. Contohnya, saya adalah seorang pengusaha dan ada karyawan saya. Jadi karyawan saya ini membuat satu software yang dimana software tersebut adalah kebutuhan perusahaan atau atas suruhan dari atasan dan kebutuhan perusahaan. Jadi jika dia membuat dalam ruang lingkup pekerjaan dan sesuai dengan yang tercantum di kontrak bahwa dia harus membuat ini, jadi itu adalah software itu milik perusahaan. Namun jika programmer atau karyawan tersebut membuat suatu software atas dasar dirinya sendiri dan tidak didasari dengan kontrak atau suruhan dari pengusaha, maka software tersebut adalah milik dari karyawan itu pribadi. Jadi, yang keempat itu ada hukum kriptografi. Hukum kriptografi juga memiliki aspek hukum di satu sisi. Enskripsi melindungi data pribadi dan komunikasi. Namun di sisi lain ada perdebatan hukum tentang penggunanya, terutama jika dianggap menghambat investigasi atau keamanan negara. Jadi hukum kriptografi berada di persimpangan antara perlindungan privasi atau kepentingan publik. Jadi jika kita memiliki sebuah website yang dimana website itu sudah mengancam investigasi atau keamanan negara, maka website saya atau saya sendiri yang membuat website itu akan diberi hukum kriptografi. Selanjutnya adalah isu privasi. Isu privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Ancaman privasi bisa berupa pencurian identitas, data mining, pengawasan pemerintah atau perdagangan data, jual beli data orang gitu. Untuk melindungi privasi,
Ada mekanisme seperti autentikasi, anonimitasi, dan pseudomitasi. Regulasi internasional juga hadir, misalnya GDPR di Eropa, UU PDP di Indonesia. Regulasi itu mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Contoh nyatanya itu ketika kita mengisi data di sebuah aplikasi, perusahaan wajib transparan tentang bagaimana data itu akan digunakan. Jadi ketika sebuah perusahaan itu meminta contohnya nomor telepon, alamat, bahkan data foto kita, data diri kita, perusahaan yang memiliki aplikasi itu harus secara transparan menunjukkan data-data tersebut untuk apa saja. Contohnya seperti Shopee, mereka meminta alamat, nomor telepon, bahkan foto diri kita, foto KTP kita. Untuk apa? Untuk jika kita dalam pengiriman sebuah paket itu akan dikirimkan ke alamat yang kita masukkan itu, dan akan menghubungi nomor telepon yang kita masukkan ke dalam data yang kita isi saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya itu isu etika. Selain hukum, ada aspek etika. Hukum itu resmi, sedangkan etika lebih ke moral pribadi. Dalam software, etika berarti yang pertama itu membuat program yang aman dan tidak menipu pengguna. Yang selanjutnya itu melaporkan kerentanan dan cara yang bertanggung jawab. Vendor biasanya diberi waktu 30 hari untuk memperbaiki flow sebelum diumumkan. Jadi jika kita membuat suatu website itu harus diperiksa oleh vendor, di mana vendor tersebut dikasih waktu 30 hari untuk memperbaiki atau memperbaiki apa yang kurang dari software tersebut sebelum dia dipublikasikan atau diumumkan. Yang selanjutnya mengikuti kode etik profesional dari organisasi seperti AIEEE, ACM, dan Computer Ethnic Institute. Etika ini penting karena tidak semua hal bisa diatur hukum. Kadang keputusan moral lebih membentuk apakah sebuah sistem aman atau tidak. Selanjutnya adalah faktor manusia dan edukasi. Faktor manusia dan edukasi adalah teknologi secanggih menyatakan bahwa secanggih apapun teknologi tetap bisa diruntuhkan jika manusia lengah. Social engineering seperti phishing, pretexting, dan baiting memanfaatkan kelemahan psikologis manusia. Karena itu edukasi sangat penting. Programmer harus belajar mencegah kesalahan teknis seperti buffer overflow, sementara pengguna harus paham ancaman agar tidak mudah tertipu. Pepatah "You are the weakest link" mengingatkan kita bahwa manusia sering menjadi titik terlemah dari rantai keamanan. Jadi pelanggaran tersebut atau kejahatan komputer itu sering terjadi jika kita lemah dalam literasi, di mana kita tidak membaca yang merupakan dengan contohnya kita diminta untuk menyetujui sesuatu, tapi kita tidak membaca pernyataan-pernyataan yang akan kita setujui tersebut. Itu juga termasuk dalam kelemahan. Itu juga termasuk dalam kelemahan psikologis kita. Ada juga saking lemahnya psikologis kita, ketika kita dikirimkan suatu link dan ditawarkan selamat Anda mendapatkan hadiah berupa uang atau mobil, tapi kita harus melakukan pengaktifan. Mungkin bagaimanalah kejahatan itu seperti meminta pertama adalah biaya registrasi, bahkan biaya registrasi tersebut tidak memiliki persetujuan dari dua belah pihak. Jadi langsung saja diambil saldo kita
itu juga termasuk dalam kelemahan psikologis kita. Uh, Kesimpulannya, organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas, seperti aturan penggunaan dan kebijakan password. Analisis risiko perlu dilakukan, dan tim keamanan lintas fungsi harus dibentuk. Studi isu ilegal, privacy, dan etika bukan hanya teori, tetapi menjadi dasar untuk membangun sistem keamanan yang kuat dan bertanggung jawab. Jadi, keamanan komputer bukan hanya soal teknologi. Ada hukum yang melindungi karya, ada privasi yang harus dijaga, dan etika yang menjadi pedoman. Dan ada manusia yang harus diedukasi supaya kejahatan komputer tersebut tidak dialami oleh penggunanya. Dengan memahami semua aspek ini, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan beretika. Dari presentasi ini, saya sadar bahwa keamanan komputer adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas programmer atau perusahaan, tetapi juga kita sebagai pengguna. Jadi kita sebagai pengguna juga harus bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Yang pastinya kita harus menggunakan teknologi tersebut supaya orang lain tidak dirugikan dan kita tidak rugi. Tapi memenuhi segala kebutuhan kita untuk membantu kelancaran hidup dengan berdampingan dengan teknologi sekarang. Yang dimana teknologi sekarang itu kan akan selalu berdampingan, dan kita dengan mereka akan berhubungan langsung secara setiap hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Diharapkan penonton dapat mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih.